tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Ibu sebagai seorang kepala sekolah nih. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika kah atau rujukan moral? Oke, ya biasanya kalau saya membedakan antara dilema etika dengan rujukan moral itu, kalau dilema etika itu rasanya kalau kita berada di sebuah situasi. Nah, ternyata kedua situasi itu sama-sama benar jawabannya. Jadi saya rasa itu tentang dilema etika. Jadi kita menganggap pilihan itu moralnya sama-sama benar. Sedangkan kalau untuk bujukan moral, nah ini antara benar dan salah. Kalau kita berada di suatu ada masalahnya itu satu benar dan satunya salah. Nah, jadi rasanya seperti itu. Iya. Oke, Bu. Ya. Jadi begitu tadi ya, Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Iya, berarti itu masalahnya termasuk dengan dilema etika ya Ibu ya, sama-sama benar secara moral. Nah, biasanya saya secara pribadi saya akan mempelajari dulu masalahnya dengan tenang, memahaminya dengan tenang. Kemudian saya akan menelah persoalan itu dari segi nilai-nilai kebajikan itu sendiri, dari kebaikan yang diambil dan bagaimana hubungannya dengan kepentingan orang luas. Biasanya seperti itu. Wah, saya dulu ya. Terima kasih. Kita lanjut. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasanya selama ini Ibu lakukan? Dalam memecahkan masalah Iya. hubungannya dengan dilema Etika. etika ini. Iya, ya, Oke. Nah, biasanya ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama, saya kembali lagi memahami persoalan itu dengan tenang, dengan hubungannya dengan moral bagaimana. Kemudian saya juga akan mempelajarinya kembali dari awal, bagaimana kejadiannya dari awal, bagaimana perkembangannya masalah tersebut dan bagaimana kenapa jadi sampai seperti itu masalahnya. Kemudian saya juga akan memanggil orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut dan mendiskusikannya dengan orang-orang tersebut, mewawancarai mereka mungkin secara bersama-sama atau secara terpisah. Iya. Kemudian saya juga akan mengumpulkan fakta-fakta dengan orang-orang di luar. Nah, di luar yang berhubungan dalam masalah itu, orang mungkin yang ada yang melihat bagian dari luarnya, saya juga akan mengumpulkan fakta-fakta. Kemudian kalau seandainya ada masalah itu bisa diambil jalan tengahnya atau dicari solusi lain dari yang dua itu yang sama-sama benar itu mungkin ada solusi lain. Ya, kita bisa pecahkan melalui jalan lain. Saya gunakan juga itu, kemudian saya ambil keputusan, kemudian kita kembali merefleksinya, mengambil pembelajaran dari masalah tersebut. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya, Bu ya. Oke. Hal apa saja ya selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu kemukakan tadi? Hal-hal yang efektif ya. Mungkin selama ini hal-hal efektif itu karena saya sebagai muslim, jadi saya memiliki pedoman. Nah, kita setiap muslim memiliki pedoman yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi itu adalah nilai-nilai yang akan selalu benar. Nah, karena itu dari Al-Quran. Insya Allah ya, Bu ya. Insya Allah itu akan Al-Quran dijamin kebenarannya. Jadi insya Allah saya akan berpegang dari sana Al-Quran dan hadis. Juga ya itu adalah salah satu faktor yang efektif sekali. Dan juga teman-teman guru di sini umumnya mereka adalah senior-senior yang sudah berpengalaman. Jadi mereka memiliki ya tentu saja pengalamannya bisa kita jadikan sebagai teladan. Luar biasa, Bu. Inspiratif sekali. Iya. Oke. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adakah yang merupakan tantangan? Ya, tantangannya biasanya terutama itu kalau menyangkut anak kita, apalagi kalau menyangkut masa depan mereka, dan itu sangat tantangan sekali. Seperti misalnya untuk naik
tertinggal kelas anak. Nah, itu biasanya kita selalu berdebat dulu dengan guru-guru. Nah, karena itu kita selalu melihatnya dari sisi ini, dari sisi ini, dan dari sisi ini. Jadi semuanya harus kita perhatikan sekali tentang naik tinggal kelas anak ini, karena itu menyangkut masa depan mereka. Ya. Demikian. Oke Bu, Ya. saya sampai terpana mendengarkannya. Kita lanjut ya Bu. Ya, oke. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Jadwal ya. Biasanya kalau ada masalah etika ini tergantung terlihat dari masalahnya bagaimana. Apakah masalah tersebut memang harus dipecahkan saat itu, ataukah masalah itu perlu dijadwalkan. Seperti kembali lagi ke tinggal kelas tadi. Nah, kalau untuk masa depan anak kita jadwalkan dulu. Seperti tinggal kelas kita jadwalkan, kita rapatkan dulu, kita buat jadwal rapatnya, baru kita putuskan bersama-sama. Tetapi kalau misalnya masalah itu memang harus diputuskan waktu itu, biasanya saya akan langsung memutuskannya. Oke, berarti apa yang saya tangkap Ibu sesuai situasional seperti itu ya, Tergantung Bu? kondisi dan situasinya. Ya, Paham, tergantung oke. juga Paham. masalahnya. Masih ada ini Bu. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja sih selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi? Nah, ya, faktor-faktornya kembali lagi ke yang tadi ya. Kita karena sebagai muslim, kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, karena itu memang nilai-nilai kebenaran yang tidak diragukan lagi dan sudah teruji Sahih sampai ya, Bu, ya? sekarang ya. Dan yang kedua juga seseorang. Mungkin Iya. ini bukan seseorang ya, tetapi orang-orang. Iya, Karena saya memiliki orang-orang, staff-staff dan guru-guru kami itu semua sudah berpengalaman, saya rasa. Jadi mereka semua itu sangat mendukung dan mampu bekerja sama dengan saya dalam mengambil keputusan dilema ini. Oke, berarti kita tidak fokus pada satu orang seperti itu maksud Ibu mungkin Iya, ya? bekerja sama dalam Iya. satu keluarga. Oke Bu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Nah, dari semua hal yang tadi Ibu sudah sampaikan, nah kira-kira pembelajaran apa ya yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi dalam pengambilan keputusan dilema ini? Pembelajarannya, Iya. refleksi dirinya. Iya. Ya, yang pertama itu kita memang harus memiliki acuan atau acuan kita untuk mengambil nilai-nilai moral dan kebajikan ini. Karena saya muslim, jadi acuan saya tentunya Al-Quran dan hadis. Kemudian saya juga selalu bekerja sama dengan teman-teman, rekan-rekan sejawat, dan juga dengan terutama juga orang tua murid dan Iya. stakeholder, Iya. masyarakat lingkungan sekolah dan orang-orang yang mendukung sekolah. Iya benar sekali Bu. Karena itu penting sekali Iya, bersama. karena kita nggak bisa apa-apa sendiri ya Bu ya. Kita Iya. bisa bukan karena diri sendiri ya Bu ya. Karena Iya. orang-orang di sekeliling kita yang selalu mendukung kita. Luar biasa Bu, saya inspiratif sekali apa yang Ibu sampaikan. Senang sekali bisa berbincang dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan ya berbincang dengan saya di kesempatan. Iya. Yang betul mungkin untuk kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas Iya, kesempatan Bu Lisa. sama-sama, Iya. Ibu. Terima kasih Bu Lisa. Iya, sama-sama Bu Desi. Ibu selama ini sebagai seorang kepala sekolah itu kan banyak yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Nah, boleh berbagi cerita Bu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan atau rujukan moral selama ini? Selama ini Ibu cobakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ditemui di sekolah kita. Yang pertama, mengenali kasus tersebut terlebih dahulu. Iya. Sudah itu menentukan yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Oh iya. Kemudian mengumpulkan fakta dan data. Oh iya. Kemudian pengujian benar atau salahnya dari kasus-kasus tersebut. Oke, berarti sepertinya Ibu sudah profesional sekali ya Bu Dan ya. mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya dari kasus-kasus tersebut, baru bisa diambil keputusan yang terbaik. Benar sekali, mantap Bu, bagus. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah ini? Terutama untuk kasus-kasus misalnya ada dua kepentingan misalnya seperti itu. Bagaimana Ibu cara
mengambil supaya tidak apa namanya mengambil tindakan. tindakan. Iya. Yang pertama dilakukan identifikasi kembali keputusan yang diambil tersebut. Nah, kumpulkan informasi yang relevan dengan keputusan tersebut. Iya. Nah, cari alternatif atau solusi. Kemudian pertimbangkan alternatif mana yang dapat alternatif yang didapat. Pertimbangkan alternatif yang didapat itu dikumpulkan, alternatif dimusyawarahkan dengan teman misalnya, Iya. dikumpulkan alternatif itu. Kemudian pilih dari sejumlah alternatif yang manfaat itu yang terbaik, baru diambil tindakan yang sesuai dengan penyelesaian kasus tadi. Iya. Kira-kira itu untuk menghindari apa ya? Misalnya menghindari kadang-kadang ada kecemburuan sosial dari teman atau menghindari ketidakadilan misalnya gitu. Benar sekali ya. Oke. Nah, kemudian selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan ketika mengambil keputusan itu? Langkah-langkah dan prosedur yang biasa diambil misalnya pertama kali dilakukan analisa kasus, cari data yang mendukung, Iya. minta pendapat orang lain atau atasan, Iya. pertimbangkan berbagai hal, baru diputuskan. Oh iya. Bagus. Terima kasih Bu. Kemudian, nah hal-hal apa yang menurut Ibu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dilema etika selama ini? Yang dianggap efektif Iya. yang cepat. Iya. Pertama, Ibu yang berlangkah dulu mengenal kasus-kasus lebih dalam dulu, menentukan solusinya, memutuskan solusi yang terbaik dan bermanfaat bagi semua pihak. Kemudian bermusyawarah dengan teman-teman atau rekan kerja. Kemudian dari pihak-pihak yang terkait, mana yang terbaik itu yang dilaksanakan demi kelancaran orang banyak. Luar biasa. Oke, kemudian lagi Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu dapat menyelesaikan langsung saat terjadi atau memerlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kalau dikatakan jadwal tertentu mungkin belum bisa dikatakan ada, tapi tergantung melihat kasusnya. Jadwal penyelesaian dilema etika ini tergantung situasi dan kondisi keadaan yang terjadi saat itu. Kalau kasus tersebut bisa diselesaikan langsung di tempat, diselesaikan. Kalau membutuhkan waktu, ditentukanlah harinya kapan kita bisa menyelesaikan agar kasus ini selesai dengan baik. Gitu. Misalnya dengan prosedur yang pernah dijalankan, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta, memikirkan strategi atau opsi, menentukan strategi yang baik, baru nanti diputuskan. Jadi jadwalnya ini melihat kondisi dan keadaan dari kasus tersebut. Kalau bisa diselesaikan saat itu, selesaikan sekali boleh, senang pula pihak yang terlibat di dalamnya. Tapi kalau tidak bisa misalnya diselesaikan waktu itu, dicari waktu agak sehari atau 2 hari kapan bisanya gitu. Gitu. Biasanya kalau yang membutuhkan waktu seperti itu, berarti Ibu memang harus meluangkan waktu, kemudian Ibu memanggil orang yang bersangkutan begitu? Iya, melihat keadaan kasusnya gitu. Misalkan enggak bisa diselesaikan hari ini Bu, bikinkan dulu kan, itu ada pihak yang terkait tuh. Jadi baru nanti bisa diselesaikan, ditentukan harinya. Tapi kalau bisa diselesaikan, mari kita selesaikan hari ini. Cepat selesai, cepat pula senang hati kita bersama kan gitu. Nah kemudian Bu, apakah ada orang-orang tertentu atau seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau itu jelas ada, misalnya data yang mendukung itu sudah jelas kan, pendapat dan saran-saran atasan, pendapat tangan sejawat, bisa gitu. Dikumpulkan pendapat-pendapatnya itu bagaimana ini kasus ini, bagaimana sebaiknya kita bersama. Jadi mana yang sesuai dengan kasus itu untuk penyelesaiannya itu yang kita ambil. Oke, berarti tidak fokus hanya orang tertentu saja ya Bu? Dimusyawarahkan. Nih yang terakhir nih Bu. Nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan itu tadi, nah
Pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat diambil adalah suatu kasus atau dilema tidak langsung suatu kasus yang dilema tidak langsung diterima yang diputuskan misalnya sesuatu itu. Dapat kasus langsung sekali dilema itu langsung diambil keputusan, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian dicari informasi yang data yang akurat, tentukan solusi yang terbaik, itu baru bisa diputuskan secara bijaksana. Jadi intinya kita tidak boleh gegabah mengambil suatu keputusan, harus dipikirkan semaksimal mungkin demi bergunanya bagi banyak pihak. Wah, luar biasa Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada